datang di Inilah Iznillah dan ini adalah episode kelima dari Inilah Iznillah. Terima kasih banyak buat kalian semua ya yang sudah menonton Inilah Iznillah sampai dengan saat ini. Dan hari ini narasumberku adalah sahabat aku sendiri. Kita dulu satu SMA, namanya adalah Marsha Safinatus Salamah Bungawan nama lengkapnya. Nah biasanya nih aku manggil dia Aca atau Teteh. Nah, kenapa sih aku memilih Aca sebagai narasumber aku hari ini? Ini dikarenakan Aca adalah seorang HR atau recruiter dari FMCG dan multinational company yang mana bergerak di bidang pharmaceutical. Nah, kira-kira bagaimana sih pendapat seorang HR atau opini seorang HR tentang para kandidat pelamarnya? Nah, jadi tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, silahkan saksikan video berikut ini. Eits, tapi jangan lupa sebelum mulai menyaksikan videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ya. Dan inilah Iznillah. Jadi waktu itu gue masuk kuliah tuh habis SMA, gue masuk ke BINUS. Nah itu gue di BINUS ambil psikologi. Setelah gue lulus kuliah itu ya kayak psikologi anyway. Yang mau kerja lo mau kerja di mana lagi sih kalau misalkan kalau nggak jadi HRD gitu kan. Terus gue kayak oh ya udah habis gue kuliah, terus gue sempat magang juga di salah satu perusahaan anak perusahaan BUMN gitu. Gue juga di HR. Setelah gue magang itu akhirnya gue malah jadi into banget gitu sama HR dan recruiter gitu, khususnya rekrutmen ya. Jadi memang sekarang gue build karir gue emang fokus di rekrutmen sih sekarang gitu. Jadi gue lihat dari experience-nya juga, dan terpenting adalah dari CV sih. Jadi kalau gue nggak ngelihat dari CV-nya dia nggak merepresent dia yang seperti apa orangnya, ya gue juga nggak bisa nilai dia dong. Gue mau hire lo atas dasar apa gitu. Jadi gue tuh menilai dari kayak oke nih selembar CV, gimana lo bisa explain pekerjaan lo A, B, C, D, E, gimana penulisannya, gimana lo bisa kayak mendetailkan pekerjaan lo seperti apa, yang kayak gitu sih. Jadi kayak honestly CV gue aja itu tuh gue cuma pakai Microsoft Word hitam putih tambah foto gue doang, that's it. Karena gue lebih pentingin kayak kontennya dan gimana itu CV bisa nge-represent lo, dan gue tertarik untuk ngajak lo teleponan buat interview gitu. Oke, gitu sih. Jadi balik lagi kalau misalnya ibaratnya gini ya Cak, sekece apapun tampilan CV lo, tapi kalau lo nggak jago nge-explain diri lo di dalam CV itu means nothing juga gitu ya intinya kayak gitu. Setuju. Jadi harus diperhatiin banget pertama requirement apa yang dibutuhkan dari si posisi yang mau lo apply gitu. Karena kalaupun emang lo apply dan misalkan nggak sesuai sama background lo juga, itu ya gue nggak akan lihat juga gitu. Jadi gue akan lebih nge-screen yang benar-benar tuh masuk ke requirement yang gue tulis yang kayak gitu. Itu pertama. Nah kedua, kalaupun memang misalkan background yang di apply misalkan nggak sesuai atau gimana, gue akan mungkin lihat juga, tapi balik lagi gue akan lihat experience-nya dia. Let's say dia intern di mana, misalnya lo sastra Prancis terus kayak lo pengen apply-nya marketing, itu kayak both different things gitu kan. Tapi ternyata pas gue lihat oh pengalaman intern lo semua di marketing nih, nah itu gue bisa consider ulang gitu. Jadi balik lagi bargaining position lo tuh apa gitu, yang lo punya nih apa yang gue bisa capture kalau emang lo mungkin bisa dicoba untuk posisi itu gitu. Ya bikin CV sejelas mungkin sih menurut gue, karena tadi balik lagi mau seheboh apa, mau pakai foto atau background apapun, gue nggak terlalu memperhatikan itu sih. Balik lagi gimana cara penulisannya, bahasa yang lo tulis tuh gimana. Yang penting benar-benar jelas dan nge-explain banget lo ngerjain apa. Jadi by the time misalkan emang lo dipanggil buat interview, ya gue akan merujuk ke CV lo gitu. Tapi jangan sampai juga apa yang lo tulis di CV tuh nggak yang benar-benar lo kerjain gitu. Jadi benar-benar harus transparan dan memang lo menguasai itu semua hal-hal yang lo tulis di CV lo. Tuh. Oke. Kalau comparing to BUMN sama multinational, gue lebih suka kerja di multinational sih, karena kayak lebih lo tuh bersuara bener-bener kayak diayomin banget gitu loh. Lo mau sekreatif apapun mereka akan menjembatani lo gitu. Dan kalau misalkan BUMN ini nggak tahu ya, kan terakhir gue di BUMN kan kayak round 2000
16an gitu kan, jadi udah cukup lama, tapi hopefully udah berubah ya behaviornya. Nah waktu pas gue di BUMN, mereka itu sangat menjunjung tinggi yang namanya anak-anak yang kuliah di PTN. Jadi waktu dulu pas gue di BUMN, gue tuh megang kayak rekrutmen untuk manajemen trainee gitu, anak-anak fresh grad. Nah itu memang benar-benar di state banget kayak IPK lo harus minimal 3,2, terus lo harus misalkan dari PTN ternama di Indonesia, yang kayak terlalu kaku gitu sih menurut gue. Yang stigmanya tuh masih berpikir, oh dengan orang yang IP-nya 3,2 tuh udah pasti pintar. Oh anak yang di PTN tuh udah pasti pintar. Nah menurut gue, kayak dari experience gue sendiri, gue pernah kok ngobrol in touch sama mereka langsung, itu mereka menurut gue sama aja sama anak-anak yang kuliah di BINUS kayak gue gitu, ngerti gak sih lo? Jadi kayak nggak bisa lo pukul rata dan terus-terusan berpikir untuk hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa merefleksikan sesuatu yang sebenarnya juga lo nggak tahu tuh beneran kayak gitu apa enggak orangnya kayak gitu. Jadi itu satu sih yang di BUMN. Sedangkan kalau misalkan gue di multinational itu bener-bener hal kayak gitu tuh nggak diperhatiin sama sekali sih gitu. Lebih memperhatikan kayak lo pinter bahasa Inggris nggak, karena itu penting banget multinational. I mean kayak you have to speak English very well gitu kan. Terus kayak gitu bahasa Inggris. Terus yang kedua, how well lo sama pekerjaan lo yang sebelumnya, experience lo. Jadi dia lebih mementingkan experience lo as a person, lo kerja gimana dan gimana lo bisa bekerja dengan baik. That's it gitu. Kayak it doesn't mean that kalau lo nggak pinter ya lo nggak bisa kerja, nggak ada kata-kata kayak gitu. Jadi lebih lebih fair sih, fairness-nya tuh ada sih menurut gue kalau di multinational gitu, karena background-nya bener-bener diverse banget kan. Jadi bisa dibilang toleransinya ya cukup ada lah gitu. Yang kayak gitu. Jadi tetap semangat, tetap banyakin baca-baca, terus apply sebanyak-banyaknya juga, karena anyway kayak lo nggak tahu, maksudnya rezeki juga ada yang ngatur ya. Sama kalau emang udah dipanggil interview, latihan sama ini sih bener-bener lo udah harus bisa secara matang kayak oke, gue siap gitu. Itu sih menurut gue gitu ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oke, jadi dari yang gue tangkap ya, sebenarnya apa yang Aca omongin ini sama persis kayak yang gue omongin di episode 3 waktu itu, yang mana gue ngomong kalau misalnya apply itu waktu itu gue apply 70 perusahaan nih Cak, sebelum perusahaan yang sekarang. Terus habis itu sekarang pun nih dalam keadaan gue nganggur, gue membuat diri gue tuh dalam sehari apply minimum 5 perusahaan kayak gitu. Supaya kayak itu pun gue nggak ingat gitu perusahaan mana aja yang gue apply. Jadi ya balik lagi benar kata yang Aca bilang, ternyata sama kan intinya, apply sebanyak-banyaknya dan lupain, karena balik lagi rezeki, lo nggak tahu rezeki lo gimana gitu. Nah jadi gue rasa itu cukup menarik ya pembahasan kita hari ini teman-teman, dan makasih banyak ya Ca udah mau sharing nilai. Semoga bermanfaat. Oke, jadi barusan kalian udah lihat kan interview aku dengan Aca bagaimana? Apakah kalian udah mendapatkan kiat-kiatnya? Poin-poinnya udah dicatat belum? Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyaksikan Inilah Iznillah episode kelima kali ini. Sekali lagi jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ya teman-teman. Dan inilah Iznillah, sampai bertemu minggu depan. Dadah!